Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 teman-teman ya. Yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan hasil tes CAT BKN, hitung peluang lulus P2, P3, P4, P3K 2023 berdasarkan hasil tes kompetensi. Jadi sudah banyak ya beredar di media sosial hasil tes CAT ya, baik itu P2, P3, P4, P3K Guru 2023. Nah, di sini kita akan mencoba ya menghitung seberapa besar ya peluang lulus P2, P3, P4, P3K 2023 berdasarkan hasil tes kompetensi. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Ya, di sini teman-teman ya, perlu teman-teman pahami kalau kita perhatikan di sini ada beberapa data yang teman-teman lihat ya. Ini adalah contoh hasil ujian ya P3K sesi ketiga teman-teman ya, hari Selasa 14 November 2023 teman-teman ya. Ini sesi ketiga yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, beberapa data yang kita lihat teman-teman ya. Beberapa data yang kita lihat ini terlihat jelas sekali beberapa nilai manajerial, sosiokultural, teknis, wawancara dan totalnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ibaratnya ini kita anggaplah misalkan ini adalah pelamar prioritas 3 ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Oke, ada 10 di sini. Rata-rata nilainya tinggi teman-teman ya. Peringkat 1 sampai 10 itu nilainya tinggi ya. Untuk pelamar prioritas 3 itu yaitu nomor 1, 2, 3 itu rata-rata kepala 5. Untuk nilai maksimal ya secara keseluruhan untuk tes kompetensi apabila teman-teman benar semua, baik itu manajerial, sosial, kultural, teknis, wawancara, itu teman-teman akan mendapatkan nilai 670. Dan kita lihat di sini rata-rata hampir menyentuhnya teman-teman. Bahkan peringkat terakhir saja di sini yang mendapatkan nilai terendah itu masuk dalam kategori tinggi, yaitu mendapatkan nilai 564 teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat hitung peluangnya ya, kalau kita menghitung peluang lulus lah teman-teman ya. Misalkan jumlah formasinya di sini 10 ya untuk P3 setelah penempatan P1, formasi guru kelas misalkan, maka ke 10 pelamar ini akan langsung mengisi penempatan. Akan langsung lulus teman-teman ya menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 tanpa perankingan. Jadi tinggal diurut 1 sampai 10. Karena formasi dengan jumlah pelamar itu sama atau berimbang dan rata-rata semuanya nilainya bagus atau nilainya tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan jumlah formasinya di sini cuma 5? Nah, di sini total nilainya tinggi-tinggi dan pelamarnya ada 10 Bapak Ibu. Nah, kalau kondisinya jumlah pelamar P3 itu ada 10 sedangkan sisa formasi yang tersedia cuma 5, nantinya itu akan terjadi perankingan nilai. Untuk P3 ini akan di-ranking berdasarkan nilai ranking tertinggi karena urutan prioritasnya sama-sama semuanya P3 teman-teman ya. Nah, jadi nantinya akan di-ranking otomatis yang akan lulus menjadi ASN P3K yang peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima. Karena mereka ini adalah 5 besar yang mendapatkan nilai terbaik untuk pelamar prioritas 3. Otomatis nantinya lulus mengisi 5 formasi yang tersedia. Sedangkan yang lainnya ini itu ternyata tidak lulus meskipun sebenarnya nilai Bapak Ibu guru itu tinggi. Cuman karena keterbatasan formasi sehingga teman-teman tidak lulus lah ya menjadi ASN P3K. Tapi kalau misalkan posisinya seperti ini, misalkan ini adalah P3, kemudian ini juga P3, 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 sedangkan ini P2 semuanya ke bawah. Nah, jumlah formasi itu 6 misalkan.
Nah, jumlah formasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan, apakah yang akan langsung lulus yang peringkat tertinggi dengan nilai 588? Ternyata tidak seperti itu teman-teman ya. Yang mendapatkan total nilai 588 itu tidak akan langsung lulus ya menjadi ASN P3K Guru. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini ternyata ada pelamar lain yang urutan prioritasnya itu lebih tinggi daripada urutan prioritas guru honorer yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang mana yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah urutan pelamar prioritas 3. Ternyata di sini ada 4 pelamar prioritas 2 dan ini lebih tinggi urutan prioritasnya ketimbang prioritas 3, sehingga meskipun nilai P3 lebih tinggi dan nilai P2 lebih rendah, nah yang diutamakan untuk mengisi penempatan terlebih dahulu itu adalah pelamar prioritas 2. Maka nantinya di sini diurut lagi pelamar prioritas 2 yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, diambillah ini yang mendapatkan 572. Ini diangkat semua dulu teman-teman ya. Nah, ada 4 orang. Maka setelah penempatan P2 ini tuntas, maka tersisa 2 formasi lagi karena jumlah P2-nya 4. 2 formasi ini untuk P2, P3 teman-teman. Maka diambillah peringkat terbaik untuk nilai dari segi nilai untuk pelamar prioritas 3. Maka diambil yang nilainya 588 dan 584. Sehingga ada 4 P3 yang sebenarnya nilainya lebih tinggi daripada nilai P2 itu justru tidak lulus menjadi ASN P3K karena kalah urutan prioritas. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait informasi ini teman-teman ya, bahwasanya salah satu hal yang menjadi penentu kelulusan teman-temannya di seleksi P3K Guru tahun 2023 itu bukan semata-mata hanya karena nilai, bukan semata-mata hanya karena persoalan nilai, tapi memang ada faktor lain yaitu terkait dengan urutan prioritas. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke, di sini kita kaitkan dengan Kepmenpan RB ya. Nomor 649 tahun 2023. Kalau kita scroll ke bawah di sini memang dikatakan di diktum ke-1 teman-teman ya, jelas sekali dibahasakan di sini jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 itu meliputi yang pertama itu adalah pelamar kebutuhan khusus dan yang kedua itu adalah pelamar kebutuhan umum. Nah, jadi ada pelamar kebutuhan khusus dan juga ada pelamar kebutuhan umum. Mohon maaf ya hujan. Nah, pelamar kebutuhan khusus inilah yang akan diprioritaskan terlebih dahulu mengisi formasi. Yang mana kalau kita lihat untuk pelamar kebutuhan khusus itu terdiri dari pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2, guru non aparatur sipil negara di sekolah negeri. Jadi termasuk yang paling tinggi urutannya itu adalah P2, setelah P1 dulu, setelah itu P2, kemudian setelah itu P3. Sehingga di sinilah diambil kesimpulan meskipun nilai P2 lebih rendah daripada nilai P3, maka yang diutamakan dulu untuk mendapatkan penempatan itu adalah tetap pelamar prioritas 2. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.